Halo sahabat Upscape dan sahabat Asbidan, perkenalkan, saya Mona Melisa, salah satu tutor Upscape Indonesia. Oke, kita lanjut soal nomor 26. Seorang perempuan berusia 35 tahun baru saja melahirkan anak keduanya di BPM. Setelah bayi lahir, bidan menyuntikkan oksitosin 10 unit dan melakukan penegangan tali pusat terkendali. Setelah 15 menit, plasenta belum juga lahir. Lalu bidan menyuntikkan oksitosin kedua dan melakukan PTT ulang. Dalam 15 menit kedua, plasenta juga tidak lahir dan muncul semburan darah deras dari jalan lahir. Apakah asuhan yang tepat untuk kasus di atas? A. Memasang infus, B. Melakukan rujukan, C. Melakukan manual plasenta, D. Melakukan kompresi bimanual, atau E. Menilai perdarahan. Dari soal kita tahu bahwa diagnosanya adalah retensio plasenta, yaitu plasenta yang tidak lahir dalam 30 menit. Karena pertanyaannya adalah asuhan yang tepat, berarti yang ditanyakan adalah apa sih penanganan yang bisa kita berikan ketika terjadinya retensio plasenta. Bisa kita langsung jawab, jawabannya adalah C, yaitu melakukan manual plasenta. Ya, jadi kalau memasang infus itu merupakan tindakan awal, bukan merupakan asuhan yang tepat. Jadi bisa dibedakan ya, kapan kita bisa menjawabnya melakukan manual plasenta atau kapan kita bisa menjawabnya memasang infus. Bedakan pertanyaannya antara asuhan yang tepat dengan tindakan awal. Biasanya pertanyaan-pertanyaan seperti ini yang sering mengecoh. Nah, kalau profesi bidan memang dibutuhkan analisa yang lebih dalam. Pertanyaannya apakah penanganan awal, apakah tindakan selanjutnya, apakah asuhan yang tepat. Nah, antara tiga itu rekan-rekan harus tahu di mana kata kuncinya. Oke, kalau gitu kita lanjut pertanyaan nomor 27. Seorang perempuan usia 36 tahun P1A0 postpartum 15 menit yang lalu. Segera setelah plasenta lahir, tampak darah menyembur dari jalan lahir. Tekanan darah, nadi, pernafasan, dan suhunya normal. Kontraksi uterus tidak teraba, kandung kemih kosong, plasenta lahir lengkap, tidak ada robekan jalan lahir. Apakah diagnosa kasus di atas? A. Robekan jalan lahir, B. Retensio plasenta, C. Sisa plasenta, D. Atonia uteri, atau E. Inversio uteri. Nah, kalau soal seperti ini sepertinya tidak perlu waktu 1 menit, karena sudah langsung kita diberi clue, yaitu katanya kontraksi uterus tidak teraba. Nah, itulah sumber dari perdarahan tadi. Maka kita bisa langsung jawab yaitu D, atonia uteri. Di mana atonia uteri merupakan kondisi plasenta tidak berkontraksi dengan baik setelah plasentanya lahir. Kalau robekan jalan lahir tidak ya, karena memang di soal dikatakan tidak ada robekan jalan lahir. Retensio plasenta juga tidak, karena plasentanya sudah lahir lengkap. Kalau sisa plasenta tidak dijelaskan dalam soal, apalagi tentang inversio uteri. Jadi kita bisa lanjut pertanyaan ke-28. Seorang perempuan usia 37 tahun P4A0 postpartum baru saja melahirkan bayinya 10 menit yang lalu dengan berat 2.800 gram di RS. Segera setelah plasenta lahir, tampak darah keluar dari jalan lahir dengan cepat. Ibu tampak gelisah, tekanan darah 90/60, nadi, pernafasan dan suhunya normal. Uterus tidak teraba kontraksi. Kandung kemih kosong, plasenta lahir lengkap, tidak ditemukan adanya robekan jalan lahir. Sebelumnya sudah diberikan ulangan oksitosin. Apakah asuhan yang tepat untuk mengatasi kasus di atas? A. Mengosongkan kandung kemih, B. Membersihkan bekuan darah, C. Melakukan kompresi bimanual interna, D. Memasang infus, atau E. Merujuk ke rumah sakit. Nah, di soal kita bisa langsung lihat bahwa kata kuncinya adalah uterus tidak teraba kontraksi. Nah, otomatis kalau misalnya pertanyaannya asuhan yang tepat, maka langsung kita bisa jawab. Penanganan dari atonia uteri itu apa? Ya, kita lakukan kompresi bimanual interna, yaitu C. Kalau mengosongkan kandung kemih, tidak ya. Kenapa? Karena di sini dikatakan kandung kemihnya sudah kosong. Lalu membersihkan bekuan darah juga tidak. Memasang infus itu adalah tindakan awal, bukan asuhan yang tepat. Merujuk rumah sakit juga ini bukan asuhan yang tepat, tapi yang tepatnya adalah C. Kita lanjut. Seorang bidan desa dipanggil ke rumah oleh masyarakat untuk memeriksa seorang ibu berusia 40 tahun, hamil anak ketiga. Klien mengaku hamil 9 bulan. Hasil pemeriksaan tekanan darah, nadi, pernafasan,
Suhunya normal, TFU 39 cm, presentasi kepala konvergen 4/5 punggung kanan, DJJ 144 kali per menit, kontraksi 3 kali dalam 10 menit selama 30 detik. Persio tebal lunak, pembukaan 3 cm, selaput ketuban positif, kepala masih bisa digoyangkan. Apakah penata laksanaan yang paling tepat pada kasus tersebut? A. Memantau kemajuan persalinan. B. Menganjurkan pemeriksaan USG. C. Merencanakan persiapan rujukan. D. Menganjurkan jalan-jalan untuk mempercepat pembukaan. Atau E. Mempersiapkan perlengkapan pertolongan persalinan. Kita lihat bahwa pasien ini ternyata sudah bukaan 3. Ya, ketubannya masih utuh, kontraksinya bagus, tapi sayangnya kepala masih bisa digoyangkan. Artinya, jika kepala masih bisa digoyangkan, belum masuk panggul. Nah, kalau belum masuk panggul, sedangkan pembukaan sudah ada, kita curiga bahwa pasien ini mengalami CPD, yaitu Cephalopelvic Disproportion. Nah, kalau misalnya memang keadaannya seperti ini, yang kita lakukan, pasti kita langsung merencanakan untuk dirujuk, ya karena nggak mungkin lahir normal di rumah bidan gitu. Jadi kalau memantau kemajuan persalinan jangan, karena memang takutnya kalau CPD kan tidak bisa lahiran normal, jadi harusnya kita langsung rujuk aja. Kalau menganjurkan pemeriksaan USG tidak perlu juga. Lalu menganjurkan jalan-jalan juga tidak, mempersiapkan perlengkapan pertolongan persalinan juga tidak. Karena kepala masih digoyangkan ini memang indikasi dari CPD. Oke, kita lanjut. Soal nomor 30. Seorang perempuan umur 27 tahun, G1 P0 A0, hamil 38 minggu, sedang dalam proses melahirkan 35 menit yang lalu di puskesmas. Hasil anamnesis, klien cemas karena plasenta belum lahir. Hasil pemeriksaan, tekanan darah, nadi, pernafasannya normal, suhu 37 derajat Celcius, TFU 2 jari di atas pusat, kontraksi baik, perdarahan tidak ada, terlihat tali pusat di vulva. Tindakan apakah yang paling tepat pada kasus tersebut? A. Memberi injeksi oksitosin kedua. B. Pasang infus dan rujuk. C. Pasang infus dan manual plasenta. D. Memasang infus dan beri oksigen. Atau E. Masas uterus. Oke, pada soal bisa kita lihat bahwa pasien sudah melahirkan dari 35 menit yang lalu. Artinya, kalau pasien dengan kondisi plasenta tidak lahir dalam 30 menit, berarti pasien mengalami yang namanya retensio plasenta. Itu plasenta tidak lahir dalam waktu 30 menit. Maka tindakan yang paling tepat yang kita lakukan adalah melakukan manual plasenta. Ya, jadi kalau dari pemeriksaannya kontraksinya baik, perdarahan tidak ada, dan sudah terlihat tali pusat di vulva. Nah, tapi kenapa plasentanya juga belum lahir? Artinya kita perlu melakukan manual plasenta. Jawabannya adalah C, yaitu pasang infus dan lakukan manual plasenta. Karena kalau injeksi oksitosin kedua seharusnya ini sudah dilakukan sebelumnya ya, karena kan sudah 35 menit yang lalu. Lalu pasang infus dan rujuk tidak, memasang infus dan beri oksigen juga tidak, serta masas uterus juga tidak. Jadi jawabannya adalah C. Nah, itulah pembahasan soal untuk UKOM Profesi Kebidanan. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube Upscape Indonesia.